Ketakutan bukanlah tentang apa yang kau lihat. Ketakutan sesungguhnya adalah tentang apa yang kau tahu, tapi tak bisa kau buktikan. Tentang bisikan di belakang telingamu saat kau sendirian. Tentang bayangan yang lenyap saat kau menoleh. Bagi Dion, ketakutan dimulai dari sebuah potongan rambut yang sempurna. Dan kini, potongan rambut itu menuntut balas. Dinding penyangkal yang dibangun Dion dalam benaknya runtuh seketika. Di hadapannya berdiri bukti nyata, bangunan usang yang mustahil beroperasi. Namun, rambut di kepalanya terasa nyata. Dingin di tengkuknya terasa nyata. Malam itu, Dion mencoba menertawakan semuanya. Mungkin ia hanya salah lihat. Mungkin ia kelelahan dan berhalusinasi. Ia mencoba tidur, berharap pagi akan menghapus jejak aneh dari sore itu. Tapi pagi tidak membawa kelegaan. Sebaliknya ia membawa teror dalam bentuk yang baru. Minggu pertama setelah kejadian itu, Dion mulai menciumnya. Aroma yang khas dari pangkas rambut jaya abadi. Campuran bedak tok, minyak rambut, dan sesuatu yang tua seperti kayu lapuk mulai muncul di apartemennya. Dion berbisik pada diri sendiri. Perasaan doang kali ya? Awalnya hanya samar. Tapi semakin hari aromanya semakin kuat, terutama di dekat cermin, seolah sumbernya ada di balik pantulan dirinya. Lalu suara itu datang. Di keheningan malam saat ia mencoba memejamkan mata, ia mulai mendengarnya. Suara gunting yang tajam dan berirama. Tiap malam, suara itu terasa sedikit lebih dekat. Dion mulai menyalakan musik keras-keras agar tak mendengarnya. Tapi, suara gunting itu seolah menembus semua kebisingan. Berbisik langsung ke dalam kepalanya. Pekerjaannya mulai terganggu. Rekan-rekannya memperhatikan lingkaran hitam di bawah matanya dan sikapnya yang selalu gelisah. Cermin menjadi musuh terbesarnya. Di pantulan kaca jendela kantor, di layar ponselnya yang mati, bahkan di genangan air hujan, ia mulai melihatnya. Sesosok bayangan kurus, bungkuk, berdiri di belakangnya. Hanya sekelebat. Saat ia menoleh, bayangan itu hilang. Tapi ia tahu apa yang ia lihat. Ia melihat siluet Pak Udin. 1 bulan berlalu, dan Dion menyadari hal yang paling tidak masuk akal dan mengerikan. Rambutnya tidak tumbuh, tidak bertambah panjang bahkan 1 milimeter pun. Masih dalam potongan yang sama persis, sempurna seperti saat ia keluar dari kursi cukur Pak Udin. Seolah waktu berhenti hanya untuk rambutnya. Rambut yang tadinya ia banggakan, kini menjadi penanda kutukan, sebuah stempel permanen dari dunia lain. Teror fisik mulai menyusul. Suatu pagi, ia terbangun dengan goresan tipis dan perih di pipinya, seperti goresan pisau cukur. Di malam lain, ia menemukan sehelai rambut abu-abu panjang di bantalnya. Padahal ia tidur sendirian. Di ambang keputusasaan, Dion kembali menemui Pak Broto di warungnya. Kali ini, ia tidak lagi menyangkal. Ia menceritakan semuanya. Aroma, suara gunting, bayangan di cermin, dan rambutnya yang tak lagi tumbuh. Pak Broto menghela napas berat. "Saya sudah duga, kamu akan kembali, Nak. Dulu saya pikir itu hanya cerita orang tua untuk menakut-nakuti. Tapi setelah melihatmu, saya percaya. Pak Udin itu, dia tidak pernah benar-benar pergi." Pak Broto kemudian menceritakan kisah lengkap Pak Udin. Ia bukan sekadar tukang cukur. Ia seorang seniman yang terobsesi pada kesempurnaan. Baginya, sehelai rambut yang tidak pada tempatnya adalah sebuah aib.
Obsesinya menjadi-jadi setelah putranya satu-satunya menolak melanjutkan usahanya dan pergi ke kota, menganggap pekerjaan ayahnya memalukan. Penolakan itu menghancurkannya. Ia jadi pendiam, aneh. Katanya ia sering bicara sendiri di tokonya pada malam hari, hingga akhirnya ia ditemukan gantung diri di tengah tokonya. Tapi yang aneh, saat ditemukan, ia mengenakan pakaian terbaiknya. Rambutnya tersisir rapi, seolah ia sedang menunggu pelanggan terakhir. Jelas Pak Broto, pelanggan terakhir, jawab Dion ketakutan. Ada satu hal lagi, Nak. Setelah kematiannya, peralatan kesayangannya, sebuah gunting buatan Jerman dan pisau cukur bergagang gading, hilang. Tidak pernah ditemukan. Orang pintar bilang arwahnya terikat pada benda-benda itu. Selama benda itu masih ada, ia akan terus bekerja. Lanjut Pak Broto. Dion kini tahu, ia bukan sekadar dihantui, ia telah ditandai. Ia adalah pelanggan Pak Udin sekarang, dan ia merasa ada tarikan kuat, sebuah dorongan yang tak bisa ia lawan, yang memanggilnya kembali ke pangkas rambut jaya abadi. Ia sadar, ia harus menghadapi sumbernya, atau ia akan menjadi cerita hantu berikutnya di kota ini. Dengan tangan gemetar, ia mencongkel papan kayu yang menutupi pintu. Udara dingin dan apek langsung menerpa wajahnya saat pintu terbuka dengan derit yang memilukan. Di dalam, semua perabotan tertutup debu tebal dan sarang laba-laba. Semua. Kecuali kursi cukur di tengah ruangan dan cermin besar di hadapannya. Keduanya tampak bersih, seolah baru saja dilap. Saat itulah ia merasakannya. Suhu di ruangan itu turun drastis. Napasnya mulai mengeluarkan uap. Ia menyorotkan senternya ke cermin, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Arwah itu tidak tampak marah, ia tampak sedih. Ia menatap rambut Dion dengan tatapan seorang seniman yang melihat karyanya mulai tidak sempurna. Perlahan, di dalam cermin, tangan hantu itu terangkat, seolah ingin merapikan sehelai rambut Dion yang keluar jalur. Dalam kepanikan murni, Dion berteriak dan melemparkan senter di tangannya sekuat tenaga ke arah cermin. Seketika, hawa dingin itu hilang. Udara kembali normal. Ruangan itu kembali gelap total. Dion menyalakan senter dari ponselnya. Cermin besar itu telah hancur berkeping-keping, dan di antara pecahan kaca di lantai tergeletak dua benda. Benda-benda keramat itu. Cermin itu adalah gerbangnya, dan Dion baru saja menghancurkannya. Dengan napas yang masih memburu, ia berbalik dan lari keluar dari tempat terkutuk itu, tidak pernah menoleh ke belakang. Keesokan paginya, Dion meninggalkan kota itu. Ia tidak pernah kembali. Ajaibnya, beberapa hari kemudian, rambutnya mulai tumbuh. Kehidupannya perlahan kembali normal, namun tidak sepenuhnya. Ia tak pernah lagi memotong rambutnya di tempat pangkas rambut. Ia memotongnya sendiri dengan gunting biasa, membiarkannya sedikit berantakan, karena ia tahu kesempurnaan memiliki harganya sendiri. Dan di suatu tempat di kota tua itu, sepasang gunting dan pisau cukur tua masih terbaring di antara reruntuhan, menunggu ditemukan oleh tangan yang baru, menunggu pelanggan berikutnya. Kisah ini mungkin fiksi, tapi ada pesan yang lebih nyata dari sekadar rasa takut. Dalam hidup ini, kita sering duduk nyaman di kursi dunia, merasa tenang, padahal kita tidak sadar kita sedang dihadapkan dengan ujian yang bisa mencukur habis iman kita. Dunia ini bisa tampak indah, tapi bisa juga memperdaya. Seperti cermin yang memantulkan bayangan, tapi tak menunjukkan kebenaran. Dalam Islam, kita diajarkan agar selalu menjaga iman dan takwa, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Rasulullah bersabda,
perbaruilah iman kalian." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya?" Beliau menjawab, "Ucapkanlah la ilaha illallah sebanyak-banyaknya." Ketika hidup menjadi gelap, seperti lorong-lorong kota tua itu, jangan lupa, hanya cahaya tauhid yang bisa menerangi. Hanya iman yang kokoh yang bisa menyelamatkan kita dari potongan terakhir yang tak kita duga. Jangan tunggu sampai ajal memotong segalanya. Mari kita rawat diri, bukan hanya rambut, tapi hati. Bukan hanya penampilan, tapi hubungan dengan Allah. Jika kisah ini menyentuh hatimu dan mengingatkanmu akan pentingnya iman dan tauhid, klik tombol like dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lainnya yang tak hanya bikin merinding, tapi juga menggetarkan hati dan menuntun jiwa kembali ke jalan Allah. Karena mungkin kisah selanjutnya bisa tentang kita.